Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Easy Green yang beranggotakan Muhammad Ihsan Alfarisi, Jelika Fanya Resya, Galan Geratuguna Toding, Jasmine Alinal Mutia, dan juga Safira Alia Khairunisa. Jadi yang pertama kita harus mengetahui dulu apa sih latar belakang dari perusahaan ini. Jadi latar belakang dari berdirinya perusahaan ini adalah karena dunia sudah mulai menghadapi krisis iklim yang segera memberi dampak berkepanjangan. Dan juga bisa kita ketahui bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri maupun dalam negeri penyumbang emisi gas rumah kaca yang sudah mulai dikencam oleh orang-orang luar. Karena hal tersebut merusak iklim-iklim yang ada di dunia ini. Dan berdasarkan WRI atau World Research Institute, Indonesia ini berada di peringkat ke-8 sebagai penghasil emisi karbon terbesar di seluruh dunia. Oleh karena itu, kami terfikirkan untuk membangun perusahaan Easy Green yang merupakan platform yang dibuat sebagai solusi untuk mensimplifikasi pekerjaan perusahaan dalam melakukan aksi perubahan carbon offsetting semudah proses checkout pada aplikasi e-commerce. Dan masalah-masalah apa ya sih yang ingin kita selesaikan? Jadi terdapat 3 masalah utama yang ingin Easy Green selesaikan. Yang pertama, biaya tinggi untuk mengakses teknologi terkini. Yang kedua, waktu yang lama untuk melakukan proses pencatatan dan administrasi. Dan juga yang ketiga, minimnya informasi yang jelas dan terpercaya dalam pelaporan aksi perubahan. Oke, jadi setelah kita membahas tentang masalah-masalah utama yang perlu diselesaikan yang menjadi highlight ya, kenapa perusahaan ini bisa ada, kita memberikan solusi yaitu berupa CSR program melalui 3 tahapan mudah dengan Easy Green. Jadi kita menawarkan CSR program melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah kalkulasi emisi. Jadi perusahaan di sini dapat melakukan input mengenai jumlah emisi yang ingin di-offset. Jadi kita melakukan kalkulasi dulu di awal. Selanjutnya kita akan melakukan pemilihan proyek. Pemilihan proyek ini maksudnya adalah dari pihak kita akan memberikan rekomendasi kira-kira proyek mana yang cocok dengan visi dari perusahaan tersebut dan juga dari kalkulasi yang sudah dilakukan sebelumnya gitu ya. Jadi setelah kalkulasi kita juga akan melakukan pemilihan proyek. Ya setelah proyeknya dipilih dan berjalan, di situ kita akan melakukan pembuatan laporan. Pembuatan laporan ini dimaksudkan agar perusahaan dapat melihat data dari laporan tersebut dan melihat data secara real time hanya dengan satu klik melalui Easy Green, melalui sistem informasi yang memang akan kita bangun gitu ya. Nah, data-data ini juga bisa dilihat kepada para petinggi perusahaan, bisa pada konsumen juga, bisa ke investor juga gitu ya. Jadi memang manfaatnya sangat banyak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai market opportunities. Nah, kita bahas yang pertama tentang market trend dulu nih. Trennya apa? Jadi Easy Green ini memang merupakan perusahaan yang bergerak di sektor ingin mewujudkan industri yang ramah lingkungan, go green gitu ya. Jadi dalam rangka mendukung pelestarian lingkungan dan mengurangi terjadinya perubahan iklim agar menjadi keunggulan bisnis yang menarik di pasar gitu ya. Untuk segmentasi pasarnya kita ada 3 dari sisi demografis, psikografis, dan geografis. Dari sisi demografis kita ada mengikuti skala ukuran perusahaannya, ada yang besar, ada yang kecil. Dari psikografis kita ada perusahaan yang memiliki motivasi dan kesadaran akan ramah lingkungan dari 5 emisi karbon yang dihasilkan. Untuk geografinya sendiri ada perusahaan-perusahaan di Indonesia ya, terutama kawasan-kawasan industri besar ya, karena kawasan-kawasan industri besar itu juga berpotensi ya, semakin besar semakin berpotensi untuk menghasilkan emisi karbon gitu, yang lebih tinggi juga. Masih membahas terkait market trend dalam menggambarkan kebutuhan dan tren pasar, tentunya diperlukan penelitian dan pengumpulan data untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar yang tepat, dan kami menggunakan data sekunder sebagai pendukung analisa kebutuhan dan tren pasar yang dimiliki oleh Easy Green, yaitu berupa diagram pie chart yang kami peroleh dari International Energy Agency yang menggambarkan persentase data sektor penyumbang emisi karbon pada tahun 2018. Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa data tersebut cukup menggambarkan dan mendukung Easy Green untuk berpotensi berkembang besar dengan target segmentasi demografis yang dimiliki. Selain itu, hal tersebut merupakan bukti ketepatan Easy Green untuk bisa menjadi suatu platform perantara dengan memilih sektor industri sebagai target pasar yang berupa perusahaan-perusahaan di Indonesia.
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu segmentasi pasar pelanggan dimiliki oleh EasyGreen merupakan segmentasi dari sisi demografis, di mana target pasar EasyGreen sendiri berupa perusahaan, terlebih perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan besar tersebut sukarela memberikan biaya yang besar dari layanan dan jasa yang diberikan EasyGreen dalam memudahkan mereka mencapai tujuan pengurangan emisi karbon. Selain itu, dengan tujuan untuk bisa mencapai segmentasi pasar yang ditargetkan, tentunya diperlukan strategi pemasaran untuk menciptakan dan mencapai hubungan optimal dengan pelanggan. Karena itu, penerapan customer relationship management yang baik itu cukup penting untuk dilakukan. Dan untuk bisa mencapai hal tersebut, EasyGreen menggunakan berbagai strategi pemasaran berupa marketing campaign, online marketing, hingga marketing service. Namun, sebagai pelopor bisnis baru, tentu saja akan sulit bagi EasyGreen dalam mengembangkan bisnisnya karena diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai implementasi bisnis karena sampai saat ini belum ada tolak ukur yang dapat dipelajari untuk dapat diterapkan ataupun ditiru akibat dari tidak adanya kompetitor yang spesifik tersebut, di mana hal ini menyebabkan kurang mampunya untuk dilakukan diferensiasi terhadap bisnis yang akan dibangun karena saat ini belum ada kompetitor yang spesifik yang ada di Indonesia. Meskipun demikian, hal tersebut tetap dapat menjadi suatu keunggulan ataupun peluang bagi EasyGreen untuk dapat berkembang akibat dari tingginya demand atau permintaan yang cukup tinggi dari perusahaan-perusahaan, dan pastinya dengan ini ide bisnis ini dapat saja dengan mudah mendapat dukungan dari pemerintah dalam upaya meningkatkan ramah lingkungan dari negara kita. Selanjutnya kita akan membahas bagian seizing market opportunities atau perebutan kesempatan pada pasar. Dalam mencapai target pasar, EasyGreen tentu saja perlu untuk menjamin hubungan kerjasama berupa partnership atau aliansi dengan berbagai pihak untuk dapat mencapai tujuannya. Dalam prosesnya, EasyGreen perlu untuk bermitra dengan setidaknya pihak-pihak berikut, yaitu perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, penyedia jasa carbon offsetting di Indonesia, pemerintahan Indonesia, proyek-proyek pembangunan pembangkit listrik di Indonesia, serta perusahaan-perusahaan penyedia sertifikat dengan standar yang diakui. Selanjutnya adalah bisnis model case, yang dimana bisnis model case ini menjadi ide awal konsep bisnis EasyGreen berkembang. EasyGreen hadir dalam menyelesaikan masalah terkait emisi karbon yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau organisasi. Layanan ditawarkan terbagi menjadi dua. Singkatnya, yang pertama, EasyGreen menyediakan jasa manajemen program CSR, perusahaan di mana melalui layanan ini, perusahaan dapat melakukan outsourcing kepada EasyGreen untuk membantu mengkonstruksi program CSR mereka yang diselaraskan dengan visi dan misi yang telah ditentukan. Dan yang kedua, EasyGreen juga menyediakan layanan penyediaan white label software untuk perusahaan-perusahaan untuk dapat digunakan dalam proses manajemen, pemantauan, dan perhitungan dari proses carbon offsetting mereka supaya menjadi lebih mudah, efisien, dan efektif. Selanjutnya adalah bagian risiko. Risiko yang berpotensi adalah risiko yang menjadi bumerang dari tujuan perusahaan yang seharusnya mengurangi emisi karbon, justru menghasilkan karbon yang lebih banyak daripada sebelumnya. Keterbatasan lahanlah yang dapat mempersulit adanya pembaruan carbon offsetting ini. Adapun beberapa permasalahan pemberlakuan carbon offsetting yang mungkin terjadi adalah yang pertama, letak yang kurang strategis, yang kedua dapat menggusur komunitas lokal dan penduduk asli, dan yang terakhir adalah terdorong oleh REDD atau REDD+ yang dapat memberikan dampak berbahaya. Sekian presentasi dari kami mengenai tugas OAP ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.